teman-teman UTM, kembali lagi di UTM Podcast bersama aku, Cynthia Solisa Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan dan serba-serbi PKKMB Shakira tahun 2024. Tentunya untuk membahas ini, kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Prisma UTM. Mari kita langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak. Ya, halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman dari Tretan UTM dan mungkin bisa diperkenalkan namanya. Oke, jadi dulu teman-teman semuanya, saya Muhammad Anis Anwari. Alhamdulillah di tahun ini diamanai sebagai Presiden Mahasiswa UTM yang kemudian menjadi momentum luar biasa juga. Pada tahun ini kita akan melaksanakan PKKMB Shakira tahun 2024. Pertama nih Kak, sebelum bahas lebih lanjut, kira-kira pengertian dari PKKMB Shakira sendiri itu apa sih? Mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu. Oke, jadi kalau kemudian bicara secara tekstual, PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Namun kalau kemudian bicara tentang ideologi dan lain sebagainya, PKKMB Shakira, PKKMB itu adalah wadah untuk kemudian bagaimana mahasiswa baru itu mengenal kampusnya sendiri. Penyebutan Shakira itu di kampus se-Indonesia sebenarnya berbeda-beda ya kan. Ada yang Shakira, kemudian ada yang Gajah Mada Muda, terus kemudian dan lain sebagainya. Namun kata Shakira itu menjadi suatu hal yang ikonik yang kemudian dimiliki oleh UTM itu sendiri. Secara konsep global, PKKMB Shakira adalah gerbang awal untuk mahasiswa baru mengenal kampus Universitas Trunojoyo Madura. Oke, teman-teman harus paham itu ya. Nanti bakal ditanya tuh sama LO-nya. Nah, seberapa penting sih Kak kira-kira PKKMB Shakira ini sendiri untuk para mahasiswa? Kalau bicara penting, menurut saya penting banget ya. Karena memang dari kegiatan yang kemudian disajikan itu murni semuanya untuk kebutuhan mahasiswa baru. Sehingga kemudian jangan menjadikan salah persepsi, PKKMB Shakira itu wajib. Sebenarnya enggak. Kita enggak pernah mengatakan bahwa PKKMB Shakira itu wajib. Namun itu kebutuhan untuk mereka mengikuti kegiatan PKKMB Shakira. Saya pastikan mahasiswa baru yang tidak ikut PKKMB Shakira, PKKMB Universitas maupun PKKMB Fakultas, dia akan kebingungan tentang bagaimana kehidupan kampus yang sebenarnya, struktural ormawanya seperti apa, aturan-aturan yang ada di dalamnya, kemudian mekanisme perkuliahan seperti apa, dia pasti kebingungan. Sehingga yang perlu dipahami bersama oleh kawan-kawan mahasiswa baru sekarang adalah PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru itu kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya mahasiswa itu sendiri yang butuh yang mengikuti ospek itu betul ya, untuk menyesuaikan kehidupannya dia ketika di kampus. Untuk kemudian cepat beradaptasi dengan kehidupan kampus. Kehidupan kampus sangat berbeda dengan kehidupan ketika masih SMA ataupun SMP. Sehingga butuh adaptasi yang cepat. Ya kita sajikan PKKMB Shakira itu seefisien mungkin dalam waktu 3 hari singkat-singkatnya bagaimana mereka bisa cepat beradaptasi dengan kehidupan yang kemudian hadir pada saat ini. Mungkin teman-teman calon maba ini pada penasaran kan, kira-kira tema dan konsep dari PKKMB 2024 ini apa? Jadi kalau bicara tema, nomenklaturnya adalah lestari budaya Nusantara, wujudkan visi Trunojoyo Madura. Ada 2 poin sebenarnya yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Pertama, kita berusaha untuk mengkomparasikan antara budaya dengan nilai akademik. Lestari budaya Nusantara, wujudkan visi Trunojoyo Madura. Artinya nanti selama konsep kegiatan dari awal sampai akhir, dari hulu hingga hilir, bahkan 2 poin ini yang kemudian berusaha kita transfer di sana. Nah, kira-kira persiapannya sejauh ini nih gimana? Udah sejauh apa kira-kira? Kalau bicara persiapan, kita terhitung katakanlah tersisa waktu sekitar 1,5 bulan menuju PKKMB Shakira. Secara persentase kita sudah di angka 60%, selebihnya konsep kita sudah settle semuanya, sudah clear, tinggal persiapan teknis di lapangan seperti apa. Jadi karena memang kita menyiapkan PKKMB Shakira itu sekitar 4 bulan yang lalu, per hari ini terhitung sudah tersisa 1,5 bulan menuju PKKMB Shakira. Ya persiapannya sejauh itu kira-kira. Wah, ternyata lama banget nih teman-teman persiapan dari ospek PKKMB Shakira itu sendiri. Selama 5 bulan ya Kak, kurang lebih ya? Ya 4-5 bulan, dan itu semua kami abdikan untuk mahasiswa baru yang kemudian akan menjadi tamu untuk kita di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, jangan sia-siain nih kalian kesempatannya, karena kakak-kakak sendiri nih udah sekuat tenaga nih mempersiapkan
PKKMB Sakira ini demi kalian. Oke, dan kira-kira nih kira-kira tantangan atau apa aja nih Kak yang mungkin ada kendala yang dialami oleh panitia PKKMB Sakira ini? Sebenarnya kalau kemudian membicarakan PKKMB Sakira, ada ketua pelaksana yang kemudian paham betul terkait teknis. Cuma saya sebagai presiden mahasiswa juga sebagai penanggung jawab PKKMB Sakira akan menyampaikan secara global saja apa yang kemudian menjadi kendala terbesar kita per hari ini. Bisa saya katakan kendalanya adalah waktu. Kendala dan tantangan sih sebenarnya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita ditantang untuk kemudian memberikan kesan yang sangat luar biasa untuk mahasiswa baru. Kita katakan 2 hari sebenarnya, meskipun memang normalnya di SK Rektor maupun di kultur sebelumnya adalah 3 hari. Cuma hari terakhir itu tidak kita pakai untuk kegiatan, namun kita memang fokus untuk penjemputan. Jadi 2 hari, dalam waktu 2 hari kita harus menyajikan kegiatan yang fun, entertainment gitu kan, kegiatan yang menghibur dan sebagainya. Itu menjadi tantangan besar sebenarnya untuk kita di teman-teman panitia PKKMB Sakira. Nah, kira-kira untuk menghadapi itu apa sekiranya trik dan cara tersendiri dari panitia? Yang jelas kita menghindari miskomunikasi kan? Kemudian berusaha untuk menyajikan PKKMB Sakira itu tidak hanya dari 1 orang 2 orang saja, meaningful participation dari semua panitia PKKMB Sakira sejumlah 300-an. Kita coba untuk kemudian komparasikan bareng-bareng kira-kira seperti apa kegiatan yang sangat efisien dan efektif untuk kemudian mentransfer apa yang kemudian menjadi substansi kegiatan PKKMB Sakira selama 3 hari ini. Jadi benar-benar berkorban pikiran, tenaga, dan semuanya ya? Tenaga, waktu semuanya kita korbankan demi adik-adik yang akan menjadi tamu kita. Jadi kedatangan kalian ini spesial banget teman-teman bagi kita semua nih, terutama buat para panitia PKKMB Sakira. Nah Kak, sejak aku maba nih, kan ikon PKKMB Sakira ini kenapa Sakira? Apakah ada sejarahnya sendiri nih, kira-kira? Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa nomenklatur yang digunakan di masing-masing kampus itu memang berbeda-beda. Jadi kalau di UTM sendiri kita memakai ikonik Sakira. Jadi Sakira itu kalau teman-teman tahu adalah kita katakan pahlawan Madura. Beliau itu terkenal dengan keberaniannya, terkenal kegigihannya. Harapannya adalah bagaimana kemudian mahasiswa baru juga bisa mengadopsi karakter yang kemudian dimiliki oleh Pak Sakira itu sendiri, tapi karakter-karakter ke arah yang lebih positif. Kemudian sebenarnya Pak Sakira itu punya pasangan ya kan, jadi nanti teman-teman mahasiswa baru juga akan ada ikon Marlena. Marlena itu siapa? Marlena itu adalah istrinya Pak Sakira yang kemudian kita jadikan ikon di pelaksanaan PKKMB Sakira dari tahun ke tahun sebenarnya. Itu. Oke, jadi buat teman-teman juga nih yang belum tahu, nanti Sakira sama Marlena ini bakal ada ininya ya Kak, bakal ditampilin ketika ospek nanti ya? Satu bakal ditampilin, kemudian kedua teman-teman juga akan memakai baju Sakira dan Marlena nantinya teman-teman mahasiswa baru. Wah, jadi nanti baju Sakira dan Marlena ini termasuk dalam syarat untuk mengikuti ospek itu sendiri? Iya, di gambaran kami sementara seperti itu. Jadi teman-teman nanti di suatu momentum akan memakai baju Sakira dan juga baju Marlena. Oke, mungkin teman-teman nih juga nggak sabar nih Kak untuk mengikuti PKKMB Sakira itu sendiri. Kira-kira rangkaian acara apa sih yang bakal ada nanti di tahun ini? Kalau rangkaian acara itu kan menjadi kalau kita spill di sini kan nggak surprise kan nantinya ya. Yang jelas kita berusaha untuk mengonsep kegiatan yang sedemikian rupa. Ya ada penyampaian materi, kemudian ada kegiatan dan sebagainya, ada penugasan. Untuk kemudian teknis di lapangan seperti apa, teman-teman stay tune dulu tuh di IG PKKMB Sakira. Oke, jadi teman-teman nih jangan lupa untuk stay tune di IG PKKMB Sakira. Dan juga info-infonya mungkin ada di sosial media UTM yang lain ya Kak? Mungkin ada di TikTok kita maksimalkan 3 sebenarnya, 3 media sosial. Yang pertama Instagram, kemudian kedua TikTok, dan yang terakhir kita juga main di web untuk kemudian database dan sebagainya. Oke. Nah Kak, dari beberapa pembicaraan kita tadi nih, tentunya teman-teman di rumah nih udah pada kepo dan penasaran nih, kira-kira kapan sih tanggal diselenggarakannya PKKMB Sakira 2024?
Untuk tanggal belum bisa saya informasikan sekarang, cuma nanti ketika memang sudah momentumnya pas untuk diinformasikan, pasti diinformasikan jauh sebelum pelaksanaan PKMB itu sendiri. Cuma yang pasti untuk pelaksanaannya di bulan Agustus. Jadi teman-teman mahasiswa baru dari sekarang sudah mulai prepare untuk ikut kegiatan PKMB Sekira di bulan Agustus. Gitu. Wah, nggak di-spill nih tanggalnya, tapi udah di-spill nih, bulannya pasti bulan Agustus. Jadi teman-teman yang udah makin kepo dan penasaran, jangan lupa untuk selalu stay tune di berbagai platform PKKMB Sakera. Nah, mungkin untuk sekian aja nih podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Anis Anwari selaku Presma dan penanggung jawab PKKMB Sakera tahun 2024. Oke, buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu nontonin podcast UTM TV selanjutnya.